Oke, teman-teman sekalian, nah untuk malam hari ini ya pembahasan kita itu tentang akuntansi perusahaan dagang ya, akuntansi perusahaan dagang. Walaupun sebetulnya di malam pertama, walaupun kita hanya membahas tentang akuntansi secara umum, basic akuntansinya, dan kita juga Kak Roli juga sudah memberi gambaran kepada teman-teman semua bagaimana uh, akuntansi pencatatan akuntansi itu dan bagaimana pemberlakuan akuntansi itu secara umum ya, dan mungkin teman-teman sudah dapat gambaran bahwasanya yang namanya akuntansi ya pastinya sistemnya itu debit kredit teman-teman ya. Oke, nah saya bacakan soalnya teman-teman ya, saya bacakan soalnya. Nah, sekarang teman-teman, nama perusahaan kita ini perusahaan apa kita bilang ya? Perusahaan jasa pemeliharaan ya. Open Ya, yo. ini perusahaannya bergerak di bidang jasa pemeliharaan. Kita kasih nama aja ya, PT ya, PT Jasa Pemeliharaan ya, pemeliharaan, pemeliharaan Indonesia. Nah, teman-teman, ini soalnya berarti menyangkut akuntansi perusahaan jasa, teman-teman ya. Akuntansi perusahaan jasa. Oke. Nah, namanya di sini perusahaannya PT Jasa Pemeliharaan Indonesia. Nah, eh, teman-teman bisa perhatikan soalnya di sini. Nanti soalnya akan dibagikan supaya teman-teman tidak terpecah konsentrasinya. Teman-teman bisa memperhatikan dulu eh, materi yang kita sampaikan. Nah, di sini soalnya eh, Tuan Arif dan Tuan Anton di sini ya, Tuan Anton sepakat membentuk perseroan terbatas ya yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan pipa dengan nama PT Jasa Pemeliharaan Indonesia. Nah, transaksinya dimulai dari Januari tahun 2024 ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, di soal pertama ini kebetulan perusahaannya betul-betul baru berdiri, teman-teman ya. Perusahaannya baru berdiri. eh ya, jadi di sini disebutkan mulai transaksinya betul-betul dari awal, dimulai dari eh, perizinan ya sampai dengan pencatatan transaksinya. Oke. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, Karoli akan memperlihatkan kepada teman-teman fitur yang tersedia di aplikasi Excel for Accounting yang versi terbaru ini. Oke. Teman-teman perhatikan. Nah, ini fitur halaman utama di dashboard dan halaman utama ya. Teman-teman perhatikan di sini ada nama perusahaannya ya. Kemudian ya ini Karoli nggak ganti ya namanya PT Excel Pro Accounting. Nah, di sini fitur-fitur yang kita sediakan ya. Pertama setting perkiraan ya, setting perkiraan di sini dan saldo awalnya ya. Kemudian setting customer ya, customer dan supplier ya di sini. Ya, berikut juga dengan saldo awalnya ya kita settingnya di sini ya. Oke. Kemudian berikutnya ada daftar aset ya, ada daftar asetnya ya, ada daftar asetnya ini ya. Ini kebetulan linknya nggak jalan ya. Kemudian input transaksi teman-teman di sini untuk pencatatan transaksinya ya. Jadi di sini kita menggunakan form input, ada form input transaksinya. Kemudian dari form input transaksi nanti transaksinya akan masuk di jurnal umum ya. Transaksinya nanti akan masuk di jurnal umum teman-teman. Nah, dari jurnal umum ini nanti eh, akan otomatis link ke semua report ya, ke semua laporan yang tersedia di sini ya.
Mulai dari teman-teman bisa perhatikan ada laporannya buku besar ya, buku besar pembantu ya, ada laporan laba ruginya ada juga yang komparatif, laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas ya. Jadi kemudian di sini ada dashboardnya, dashboard eh, sederhananya teman-teman bisa perhatikan ya yang tersedia di sini. Oke. Nah, teman-teman sekalian ya, eh, kita lihat lagi soal, lihat lagi soal. Nah, teman-teman soal di sini untuk ini kebetulan ada transaksi ini Kak Roli hapus saja kan ya. Nah, eh di sini di tanggal transaksi ya, di awal transaksi itu di sini sebutkan dibayar biaya akte notaris untuk ya dibayar biaya notaris untuk biaya akta pendirian perusahaan. Tapi di sini disebutkan uangnya menggunakan dana pribadi Bapak Arif. Bapak Arif ini adalah pemegang saham. Kenapa di sini menggunakan dana pribadi Bapak Arif? Karena dalam case-nya teman-teman, perusahaan ini baru sepakat didirikan dan masih dalam perizinan. Tapi dalam perizinan ini, ketika kita ngurus ke notaris, pasti biaya sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, di sini seperti ini. Nah, transaksinya tanggal 1 bulan 1 2024. Jadi, seperti yang Kak Roli sampaikan, kita mencatat transaksi itu hanya di jurnal umum. Nah, kita isi tanggal transaksinya di sini, tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Nah, di sini kebetulan nggak ada eh, nomor bukti transaksi, tapi di aplikasi terbaru kita ini nomor bukti transaksinya itu teman-teman diwajibkan ya. Jadi teman-teman bisa nomor buktinya dibuat sendiri atau nomor bukti yang diterima dari supplier ya, nomor bukti yang diterima dari supplier. Nah, ini misalnya aja nomor buktinya PP aja dulu ya, karena ini belum aja transaksi, masih awal ya. Misalnya gini. Nah, ini kalau ini salah nih. Ini pemindahan bukuan ya, PBK nih. Ini nanti kodenya PBK kita buat ya. Nah, di sini kita masukkan nomor transaksinya ya, nomor bukti transaksi. Kemudian kita masukkan transaksinya ya, di sini teman-teman. Kita masukkan transaksinya, keterangannya ya. Nah, karena jurnal dia sistemnya sistem jurnal, maka transaksinya ini apa namanya? eh transaksinya teman-teman eh dua ya, debit kredit ya teman-teman ya. Nah, yang namanya jurnal debit kredit. Nah, di sini keterangan transaksinya dibayar biaya notaris untuk akte pendirian. Jadi di sini berarti jurnalnya adalah berarti beban beban izin ya, perizinan ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, ini akunnya udah Kak Roli siapkan. Kebetulan akunnya ini di master ya teman-teman ya. Untuk akun itu di master dan saldo awal itu kalau kita ngisi juga di master. Tapi ini karena perusahaannya baru berdiri, otomatis tidak ada saldo awalnya ya, seperti itu. Oke. Nah, biaya yang dibayarkan adalah 8 juta rupiah. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman eh ya ada untuk sorry ininya belum akun akun di sininya utang ya teman-teman ya, utang lain-lain kita buat. Kenapa? Karena perusahaan baru berdiri dan kasnya belum tersedia ya. Jadi pada saat pengurusan awal kita catat di utang lain-lain. Nah, teman-teman perhatikan ketika yang untuk yang terbaru ini di PC terbaru ini ketika teman-teman jurnalnya di sini belum balance, jadi di sini ada informasi bahwasanya transaksi belum balance. Jadi teman-teman belum bisa simpan ya. Teman-teman tidak akan bisa menyimpan transaksi seperti itu. Oke.
Kita masukkan nilainya. Oke, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, nanti masuk dia ke jurnal umum di sini, ya. Masuk dia ke jurnal umum. Nah, nanti otomatis juga masuk ke neraca ya, teman-teman ya. Masuk ke neraca. Tadi kita jurnalnya biaya izin ya, biaya izin. Ya, biaya izin, teman-teman bisa langsung aja. Kalau biaya, teman-teman sudah tahu posisinya di mana. Yang sudah jago akuntansi pasti sudah tahu ya. Eh, Penyusunan akun itu kan sebetulnya sudah ada standar dalam akuntansi. Ada urutannya dari aset lancar dulu, aset lancar, ya, kas gitu ya, kas, piutang, persediaan, kemudian dan seterusnya ke bawah. Baru aset tetap, kendaraan, bangunan dan seterusnya. Baru akun utang, utang lancar, eh, utang lancar, utang usaha, misalnya uang muka penjualan dan seterusnya. Kemudian utang jangka panjang, baru masuk ke ekuitas ya. Baru kemudian akun penjualan, akun ataupun akun pendapatan, baru akun beban pokok penjualan ya. Baru masuk ke beban penjualan ya. eh, Beban administrasi dan umum ya misalnya. Baru pendapatan lain-lain, kemudian beban lain-lain, baru akun pajaknya. Jadi ada urutannya. Jadi dalam akuntansi itu kalau teman sudah memahami, yang sudah menggeluti bidang akuntansi, pasti teman-teman bisa paham ya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita catat jurnal ini, maka di sini teman-teman bisa melihat biaya perizinan tadi sudah masuk. Kemudian ada utang lain-lain ya, tadi lawannya utang lain-lain. Nah, utang lain-lainnya sebesar 8 juta. Oke, next masuk ke soal nomor 2. Ini Kak Ruli tandakan. Nah, ini kita buat aja PB02. Pembukaan rekening bank ya, Bank Mandiri atas nama PT Jasa Pemeliharaan Indonesia menggunakan dana pribadi Bapak Arif ya. Di sini juga case-nya ya, uang juga belum disetorkan. Bapak Arif ya buka rekening ya, setelah izin tadi selesai dibuka rekeningnya ya. Nah, di sini jurnalnya di tanggal 5-nya teman-teman, tanggal 5 Januari 2024. Nah, ini bisa diganti ya formatnya. Ini panjang tadi date-nya ya, bisa short date ya. Ini short date ya. Nah, tadi nomor buktinya ini PB02 gini ya. Kemudian soalnya pembukaan rekening bank. Nah, di sini berarti keterangan transaksinya ya seperti ini. Nah, di sini jurnalnya berarti bank. Bank kita bertambah, teman-teman. Bank Mandiri tadi dibilang di sini buka Bank Mandiri. Lawannya tetap utang lain-lain karena bank saldo kas kita juga belum tersedia. Pemegang saham belum melakukan setoran modal. Nah, di sini lawannya utang, utang bank ya, teman-teman. Utang lain-lain ya. Nah, di sini setorannya 1 juta. Di sini teman-teman setelah dilakukan penyetoran baru ada saldo kita ya, baru saldo bank kita tersedia. Nah, ini kita simpan. Nah, kita catat umum buat warna ya teman-teman ya. Sekarang dibatasi pakai warna ya. Sebelumnya kita batasi pakai baris tapi itu kayaknya lebih agak sulit. Sekarang transaksinya kita batasin pakai warna ya. Oke, teman-teman perhatikan jurnal berikutnya Bank Mandiri ya. Bank Mandiri lawannya utang lain-lain. Jadi bank kita di sini bertambah. Kita lihat teman-teman buku besarnya. Nah, hutang lain-lain tadi jadi 9 juta. Kemudian bank kita, nah, bank kita bertambah saldonya 1 juta ya. Setelah dilakukan pembukaan rekening. Oke, next kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya teman-teman di tanggal 6 Januari ya, di tanggal 6-nya.
ya, tanggal 6 Januari, ya, di tanggal 6 Januari 2024, ya. Oke. Transaksinya kita baca, eh setoran modal Tuan Arif, ya. Tuan Arif ini sahamnya adalah 60% dari total modal di setor, yaitu sebanyak total modal di setor adalah kita 200 saham, ya, dengan nominal saham lembarnya adalah Rp1.000, ya, uangnya disetorkan ke Bank Mandiri, ya. Ini uh, transaksinya, ya. Nah, di nomor buktinya kita buat BT. BT ini kepanjangannya, teman-teman, bank terima, ya. Ini baru diikuti dengan nomor urut transaksinya tanggal 1 bulan 1 tahun 2024, nomor urut transaksi 01 di tanggal ini. Nah, di sini kita kopikan keterangannya. Teman-teman, di sini jurnalnya bisa tahu, ya, jurnalnya. Ingat rumus yang kemarin, ya. Ketika kas, ya, ketika aset bertambah, jurnalnya di debit, ya, ekuitas bertambah, ya, itu jurnalnya di kredit. Di sini berarti kita pilih akunnya modal, ya. Oke. Nah, di sini jumlahnya tadi 60%, 720.000 lembar saham dikali nominal saham, harga saham per lembarnya adalah 1.000. Jadi totalnya dana yang disetorkan adalah 720 juta. Oke. Oke, kita save, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini udah selesai. Kita lihat laporannya. Nah, ini jurnal umumnya, teman-teman perhatikan. Ya, ini listing jurnal umumnya tadi. Bank pada modal, ya. Bank pada modal. Bank bertambah, modal juga bertambah, ya. Bukan modal berkurang, ya, teman-teman, ya. Ini kredit, ya. Tapi bukan artinya berkurang, ya. Ingat rumus yang kemarin, ya. Ini debit, kredit. Nah, kita lihat sekarang buku besar bank, buku besarnya, ya. Nah, di sini kas kita, kas Bank Mandiri kita sudah bertambah sebanyak 720 juta. Jadi kas kita 721 juta rupiah. Oke, next kita masuk di soal berikutnya. Ini masih sama soalnya, teman-teman. Setoran modal dari Tuan Anton, ya. Ini, nah, ini jurnalnya sama yang tadi, berarti modal, eh, bank kita bertambah, kemudian kas, modal kita juga bertambah, ya. Modal kita juga bertambah, ya. Ini setorannya 480 juta, teman-teman, ya. 480 juta. Oke. Nah, kita save. Oke, kita lihat jurnalnya. Nah, jurnalnya udah masuk, ya. Jurnal keempat kita, ya, teman-teman, ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Buku besarnya. Nah, uang kita udah di bank jumlahnya 1.200.000.000. Oke. Oke. Semenit, sedetik, teman-teman. 1 detik aja. Hmm. Nah, kita lanjutkan, teman-teman semua. Nah, di tanggal mana tadi lagi? Di tanggal berapa lagi tadi? Tanggal berikutnya, ya, soalnya, teman-teman perhatikan. Ini udah selesai. Masuk soal berikutnya, pengembalian uang Arif atas pembayaran biaya akte pendirian di tanggal 1 ini dan pembukaan rekening senilai 9 juta. Jadi ini kita buat kode transaksinya BK, ya, teman-teman, ya. Bank keluar tanggal 7 bulan 1 2024. Kita buat nomor urut transaksinya 01, ya. Ini tanggal 7 bulan 1, ya.
Paling penting tuh teman-teman ya, memahami konsep dasar akuntansinya terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau pintar akuntansi ya, pahami dulu konsep dasar akuntansinya. Setelah teman-teman memahami konsep dasar akuntansi, sangat mudah bagi teman-teman untuk memahami laporan keuangan ya dan membuat laporan keuangannya ya. Nah, di sini katanya kita mengembalikan dana yang dipakai, dana Pak Anton yang dipakai untuk keperluan pembayaran biaya akte notaris awal tadi. Ya, ini Kak Roli kopikan aja sini. Ya, begini. Nah, di sini berarti jurnalnya lawannya adalah bank. Katakan kita transfer ya, teman-teman ya. Bank Mandiri nilainya 9 juta rupiah. Nah, seperti ini. Jurnalnya seperti ini. Oke, kita simpan. Kita lihat. Berarti ini udah selesai. Kita lihat buku besarnya, teman-teman. Nah, nampak buku besar teman, buku besar kita, uang kita berkurang senilai 9 juta. Kemudian kita lihat utang kita, utang lain-lain tadi. Nah, utangnya udah selesai ya. Seperti itu ya, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Utangnya selesai, bank kita ber bank kita berkurang ya, bank kita berkurang, utang kita lunas. Nah, kalau ini posisinya, kalau kita baca dalam akuntansi, dalam persamaan dasar akuntansi tadi, berarti di sini utang berkurang posisi debit, ya, aset berkurang di posisi kredit, ya. Ini berarti ini baru benar, utang utang ini utang berkurang ya, utangnya berkurang. Kemudian eh, aset kita juga berkurang ya, berkurang lawan berkurang gitu ya, berkurang lawan berkurang ya, seperti itu ya. Next ya. Hmm. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kebetulan jadwal kebetulan jadwal Excel core counting agak padat ya, agak padat dan kita memang eh, ya ya lagi menyerah teman-teman ya, supaya nanti eh, semua ya kita bisa layani teman-teman semua yang memerlukan jasa dari eh, kami sediakan. Oke, next soal pengisian kas kantor ya, penarikan dari cash Bank Mandiri tadi ya ditransfer ke kas ya. Jadi ini transaksinya mesti tanggal 7 ya, tanggal 7 ya. Transaksinya tadi pengisian kas kantor. Nah, ini kadang-kadang masih banyak juga yang bingung ya. Ini transaksinya gimana gitu ya, pengisian kas kantor ya. Sering sering juga nanya ke Kak Roli, ini gimana transaksinya? Ya, pemindah bukuan teman-teman ya. Pemindah bukuan ya. Eh, pemindah bukuan gitu ya. Oke. Jadi jurnalnya di sini teman-teman, jurnalnya mohon dibantu jurnalnya ya. Di sini berarti jurnalnya pemindah bukuan. Kita tarik uangnya ke kas kita. Di sini kas operasional berarti bank kita berkurang ya. Nah, seperti ini. Uangnya ditarik 10 juta. Oke. Nah, kita simpan. Kita simpan teman-teman semua. Oke. Oke, udah masuk ya pemindah bukuan tadi ya. 10 juta. Kas kita bertambah. Kas di bank mandiri kita bertambah ya. Kemudian kas bank mandiri kita. Uang kita di kas bertambah. Kemudian bank kita berkurang ya, penarikan ya teman-teman ya. Nah, jurnalnya bank mandiri kita bertambah, teman-teman perhatikan di laporan besarnya kas kita tadi, kas ya, kas operasional bertambah 10 juta. Oke, next jurnal berikutnya. Nanti reportnya kita baca di akhir teman-teman ya. Oke, sewa kantor senilai 120 juta.
untuk periode ini tahunnya saya lupa ganti, sorry, ini 2024 ya, kita ganti. Jadi 2024 ini teman-teman ya. Nah, dibayar sewa gedung kantor 120 juta, tapi kita menyewa yang belum PKP. Teman-teman sekalian, sebelumnya Karoli jelaskan ulang. Kebetulan PT kita namanya PT Jasa Pemeliharaan Indonesia dan perusahaan ini langsung mengurus PKP-nya. Ya, bagi yang belum tahu nanti boleh bertanya setelah sesi pembahasan ya. Boleh bertanya apa itu PKP ya, apa itu non PKP. Oke. Di sini disebutkan di soalnya kita bayar sewa gedung tapi ke perusahaan non PKP. Jadi jurnalnya sebaiknya ini Kak Roli juga mengajarkan teman-teman bukan hanya akuntansinya saja teman-teman, tapi memahami dari segi perpajakannya juga ya. Jadi bukan akuntansinya aja teman-teman memahami pajaknya juga. Di sini jurnalnya kita sewa ya jurnalnya berarti karena disebutkan periode 1 Januari sampai 31 Desember, berarti kita nyatatnya disewa dibayar di muka teman-teman ya. Sewa dibayar di muka. Lawannya apa teman-teman? Lawannya bank ya. Lawannya bank. Kata-katakan bayar bank ya. Kas kita juga nggak ada uang tadi ya. Nggak mungkin bayarnya pakai kas gitu ya. Oke. Nah, 120 juta. Nah, di sini yang mau Kak Roli sampaikan kepada teman-teman, kalau transaksi teman-teman jumpai di sini seperti ini apa di apa namanya di perusahaan, maka di sini bakalan ada pemotongan PPh final ya, makan ada pemotongan PPh final teman-teman. Jadi jurnalnya Kak Roli tambahkan berarti di sini ada utang ya, ada utang PPh, utang PPh final teman-teman ya. Ini akunnya udah Kak Roli siapkan ini, utang PPh final. Pasal 4 ayat 2 ya. Nah, di sini sewanya kan 120 ya teman-teman ya. 120 juta. Nah, karena ada kita potong PPh final atas sewa sebesar 10%, berarti 120 kali 10%, berarti PPh yang kita potong adalah 12 juta. Nantinya kita setorkan ke negara teman-teman di bulan berikutnya. Jadi uang yang kita bayarkan ke P punya yang punya gedung ya, punya bangunan adalah 120 juta dikurang 12 juta. Ini yang kita bayarkan ke yang punya bangunan 102 108 juta ya. Sementara 12 juta ini nanti akan kita setorkan ke negara. Oke, kita save transaksinya. Oke. Nah, di sini ya tadi ya. Oke. Transaksinya agak banyak teman-teman ya. Biar teman-teman nanti juga bisa nanya ya. Oke. Nah, jurnalnya yang terbentuk teman-teman perhatikan di sini sewa dibayar di muka ya, kemudian sewa gedung Bank Mandiri, kemudian dipotong PPh final ya. Kita lihat buku besarnya. Tadi kas belum terpakai, Bank Mandiri kita berkurang 108 juta ya. Jadi saldonya 1 miliar ya 74 juta ya. Oke, next. Sewa dibayar di mukanya, kita lihat teman-teman. Nah, sewa di mukanya 120 juta. Oke. Nah, coba kita lihat neracanya teman-teman ya, neracanya. Nah, ini neracanya, teman-teman perhatikan. Ya, ini bisa kita filter ya. Nah, ini neracanya, teman-teman perhatikan. Hmm, tidak bernilai jangan tampilkan ya. Nah, ini neracanya, teman-teman perhatikan. Ya, bisa dilihat ya neracanya ya. Neracanya, Kak Roli besarkan sedikit lagi. Nah, kas kita 10 juta, Bank Mandiri 594 juta, sewa di Barmuka 120 juta, aset tetap kosong. Kemudian di posisi kewajiban ada utang PPh, kemudian ekuitas kita di sini modal 720 juta, kemudian rugi tahun berjalan adalah 8 juta. Kenapa muncul rugi? Karena tadi ada beban
ada beban sementara pendapatan kita belum ada mencatat. Oke, kita kembali ke menu input transaksi. Oke, ya, bisa di ini kan, bisa dipahami ya. Next, tanggal 10. Nah, ini kita beli aset teman-teman ya. Beli laptop 3 unit sebesar 12 juta, total harganya 36 juta, kemudian ditambah PPN 3.600.000. Maaf, ini tahun 2024 ya. PPN-nya kita ganti teman-teman. PPN-nya eh 12 36 juta kali 11% ya, biar teman-teman jangan bingung ya kan. Berarti di sini nilainya 960. Nanti dibilang pula Kak rollingnya salah ya. Oke. Nah, berarti totalnya di sini total transaksinya 36 juta ya. 36 juta ditambah PPN 3960. 3960. Nah, ini kita beli laptopnya tuh ke PT Ultra Komputer ya. Kebetulan PT Ultra Komputer ini dia sudah PKP. Jadi kita kasih POP kita supaya faktur pajaknya dibuatkan oleh PT Ultra Komputer. Oke, kita catat taksinya tanggal 10. Sebetulnya ada yang belum makan nggak di sini ya? Ada yang udah makan, ada yang belum makan ya? Ada yang udah makan nggak ya? Kok perutnya terasa menggigit ya? Nah, ini jurnalnya apa ini Kak Ro? Nah, teman-teman bertanya jurnal kayak gini, kalau ada PPN ya, kita beli barang ya, kita beli barang ada PPN-nya. Ini kan kebetulan kita beli aset ya, berarti jurnalnya berarti aset ya. Jurnalnya aset ya, aset tetap kita masuk peralatan ya teman-teman ya, peralatan kantor. Kemudian karena kita belinya ke perusahaan yang sudah PKP, kita mendapatkan eh, faktur pajak ya. Ini sini berarti PPN masukan, baru sini lawannya Bank Mandiri ya. Ini nggak mungkin kayak kas ya teman-teman ya. Kas kita kan cuma 10 juta ya. Kas kita kas kecil, masih kas kecil dia ya. Nah, nominalnya berarti harga laptopnya di sini 36 juta. Oke. Kemudian PPN-nya sama dengan tadi 36 juta kali 11% ya. Nah, uang yang kita bayarkan adalah TPP plus PPN 39.960 ya. 9 eh, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Karoli bertanya kepada teman-teman yang tidak bisa menjawab, yang belum boleh menjawab ya. Oke, kita simpan. Ingat ya teman-teman, ya yang baru ini kalau dia transaksinya tidak balance di sini, misalnya gini, teman-teman tidak akan bisa simpan ya, ya. Dan ini akan membantu teman-teman memastikan transaksi teman-teman jurnalnya balance gitu ya. Makanya kita buatkan untuk kontrol transaksinya ya, kita buatkan kontrol transaksi. Oke, kita simpan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kas kita berkurang, aset bertambah ya. Ini kita masukkan ya. Tadi laptop, masukkan daftar asetnya dulu teman-teman. Laptop ya. Eh tadi laptop kita masukkan kategorinya inventaris, peralatan kantor. Ya nilainya teman-teman berapa tadi? 30.
Harga per unitnya, harga satuannya 12 juta ya. Jumlahnya 3 unit ya. Oke. Nah, ini untuk daftar asetnya ya. Ini penyusutannya kita kategorikan apa namanya? Kita kategorikan eh, apa namanya? Golongan satu ya, teman-teman ya. Kita kategorikan golongan satu berarti pajaknya kita kategorikan golongan satu berarti penyusutannya 25% ya per tahun ya, teman-teman ya. 25% per tahun ya. 25% per tahun. Oke. Nah, kita lanjut soal berikutnya ya. Teman-teman perhatikan soal berikutnya. Ini masih beli aset ya. Dibeli 4 buah meja, harga per unitnya 101.500. 4 buah kursi 1.200.000. Tapi ini dari Kejaya Furniture yang belum perusahaannya belum PKP. Jadi perusahaannya ini masih perusahaan kecil ya, belum PKP ya. Toko masih toko biasa, teman-teman. Jadi dia belum PKP ya. Kita masukkan transaksinya ya, ya. Nomor buktinya kita buat di sini K 05012402. Tanggal 5 padahal bukan tanggal 5, tanggal 10 teman-teman kita ganti. Tanggal 10. Sorry. Tanggal 10 bulan 1 tahun 2024 kosong ini 01 ya berarti di atas ya. Berarti ini selanjutnya 02 ya. Ini nomor bukti di atas juga salah, maaf ya. Ini berarti 02-nya. Ya. Kalau teman-teman kerja pakai software, ya nomor buktinya ya lebih otomatis lagi ya, teman-teman ya. Ini Kak Roli hitung harga 4 buah mejanya satu unit 1.500.000 berarti 6 juta. Kemudian porsinya 1.200.000 kali 4 berarti 48. Berarti total transaksi kita 6 juta ditambah dengan 4.800.000. Ada nggak teman-teman posisinya yang di Subang ya? Nanti ada cerita-cerita ya setelah selesai ya. Kak Rolinya lagi di Cilegon ya, sedang berada di Cilegon. Jurnalnya apa ini teman-teman? Jurnalnya aset tetap ya, berupa peralatan kantor. Kemudian kita bayar pakai bank juga ya. Nah, oke, kita simpan. Kemudian kita masukkan daftar asetnya teman-teman. Kak Roli langsung masukkan daftar asetnya. Pembelian aset ini kita beli, masukkan daftar asetnya di sini, daftar aset. Yang kedua tadi meja, kemudian kursi aset kita. Ini kategorinya peralatan kantor, kita masukkan. Tanggal pembeliannya kapan tadi? 10 Januari ya. Ya kita masukkan. Ini sama-sama tanggal 10. Oke. Mulai dipakainya juga sama tanggalnya. Tanggal pemakaian ya. Ini jumlahnya tadi 4 unit, 4 unit. Harga 12, eh harga 1,5, kemudian harga 1.200. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, beban penyusutannya ini sorry ini 48 bulan juga ya. Nah, penyusutan per bulannya ini ya, beban penyusutannya ya. Oke. Lanjut next soal berikutnya ya. Mau lihat laporan neracanya teman-teman? Mau lihat lagi laporan neracanya boleh. Nah, ini sekarang berarti udah ada daftar aset ya. Ya, sudah ada ya. Sudah ada yang asetnya 46 juta ya, teman-teman. Kita yang tidak bernilai tampilkan tidak bernilai ya. Gini. Oke, next soal berikutnya. Ini masih beli aset teman-teman.
dibeli meja, satu unit meja untuk direktur ya. Meja tamu ya, harganya 15 juta. Di sini juga kita beli ke PT, ke toko yang sudah PKP, jadi juga ada faktur pajaknya. Ya, kita masukkan transaksinya, tanggal transaksinya mana tadi? Nah, ini Kak Roli kopikan aja biar cepat ya. Takutnya telat, nggak terkejar pula ya. Biar teman-teman punya kesempatan untuk bertanya ya. Nah, ini jurnalnya juga 3 baris ya teman-teman ya. Berarti peralatan, ini juga masih peralatan kantor ya kita kategorikan. Peralatan garis miring inventaris kantor ya. Kemudian ada PPN, PPN masukkan. Kemudian kita bayar pakai kas, pakai bank ya. Nilainya berapa? 15 juta. PPN-nya 11% ya teman-teman ya. Ini kebetulan soal lama. Kak Roli lupa robah ganti tadi tahun 2020. Kak Roli ganti jadi tahun 2024. Biar jangan kelamaan ya. Di sini berarti 15 juta. Kalau kita ikut PPN yang baru berarti 11% ya. Nah, uang yang dibayarkan 16.650. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita save ya. Jadi jurnalnya seperti ini. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Oke. Next transaksi berikutnya ya. Ya, transaksi berikutnya. Ini udah. Kemudian pembelian ATK dan perlengkapan kantor. Nah, teman-teman, ini kan eh, kalau kita ikutkan akuntansi ya, kalau kita ikutkan akuntansi yang paling tepat ya, paling tepat dan paling benar. Kalau perlengkapan itu teman-teman biasanya dicatat di akun aset berupa perlengkapan. Tapi sekarang di zaman sekarang kayaknya perusahaan sudah mulai nih, sudah mulai eh, karena sulit kontrol mungkin ya yang peralatan, yang perlengkapan tadi cenderung langsung dimasukkan ke beban perlengkapan ya. Tapi kalau nilainya besar teman-teman misalnya pembeliannya misalnya pembeliannya dalam partai besar sekaligus untuk 1 tahun ya itu baiknya memang dicatat di posisi perlengkapan supaya nanti uh, pembebanannya jadi laba rugi kita itu lebih akuntabel lebih tepat gitu ya. Nah kita masukkan ini Kak Roli langsung catat di beban beban perlengkapan ya. Kak Roli masukkan beban perlengkapan dan alat tulis kantor. Di sini menggunakan kas kantor, teman-teman ya. Ini Kak Roli buat namanya kas operasional. Nah, uangnya 877.500. Nah, ini beban, masih beban ya. Oke, kita simpan teman-teman ya. Cing. Nah, oke, selesai. Ini warnanya kena Kak Roli kopi ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya, pembelian mobil pick up. Nah, teman-teman perhatikan, pembelian mobil di sini ini transaksinya sangat sangat mengesankan, teman-teman ya. Nah, ini PPN-nya juga Kak Roli lupa rubah, nanti kita ganti lagi ya. Di sini katanya, tapi teman-teman biasanya kalau beli mobil ada biaya lain ya. Tapi Kak Roli tidak masukkan biaya lain, itu teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, ada biaya fidusia ya. Kalau kita beli mobil itu ada fidusia, ada macam-macam lah biayanya ya. Oke, di sini kita buat ya transaksinya. Berarti kita beli mobil, berarti masuk ke aset kita berupa kendaraan ya. Masuk ke aset kita berupa kendaraan. Kemudian di sini karena kita beli ke langsung ke kita beli ke perusahaan ya, ke Astra kita bilang ya. Pastinya ada PPN ya, pastinya ada PPN. Kita masukkan PPN masukannya. Kemudian teman-teman
Baru lawannya di sini katanya ada DP 20% ya. Ya, DP 20% kita masukkan. Berarti ada DP, ada DP-nya berarti di sini kas. Kemudian berarti jurnalnya 4 baris. Sisanya teman-teman berarti masuk ke utang leasing di sini ya, utang eh, hak sewa guna usaha ya, utang leasing ya. Oke, kita catat akunnya, kita catat apa namanya ya, kita catat teman-teman ya, ya, ya. Nomor bukti tanggalnya benar ya. Hmm, ya. Kita kopikan aja lah ya, yang ini biar cepat ya. Oke. Nah, teman-teman nilainya berapa? Ya, nilai kendaraannya di sini disebutkan nilai belinya 213.650.000. Kemudian di sini ada PPN 11%. Jangan ikutkan nilai ini karena ini nilai PPN lama. Ini 23 berarti nilai PPN-nya berarti jadi 23.501.500 ya. PPN sekarang ya, biar jangan bingung teman-teman ya. Oke. Kemudian katanya ada DP 20%. Berarti dari harga ini ya dibayar DP 20%. Ini kali 20% ya. DP ini udah termasuk angsuran pertama ya teman-teman ya biasanya. Nah, berarti uang kita di bank keluar 47 juta, sisanya utang kita 237. Tapi utang kita 237 ini, sorry, utang kita berarti eh, ini kurang ini ya. Ya, utang kita berarti 189. Nah, ya. Oke, udah balance? Balance ya, teman-teman ya. Pertanyaannya nanti ya teman-teman ya setelah selesai ya, biar sekalian kita jawab. Oke, simpan. Oke. Nah, di sini berarti ada masuk aset kita baru berupa kendaraan. Kita masukkan ke daftar asetnya. Harganya ini 1 unit. Tahun pembeliannya 12 ya, kita masukkan di sini. Pakainya juga kita langsung pakai ya teman-teman ya. Kita anggap aja langsung pakai ya. Kita ganti date-nya ya, short date aja ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kendaraan. Apa namanya kendaraannya tadi? Apa kita beli tadi? Mobil pick up ya. Mobil pick up. Di sini berarti kendaraan teman-teman ya. Nah, kendaraan teman-teman itu dia penyusutannya ya, dia masuk kategori yang kedua. Eh, golongan kelompok dua di aset ya kalau di pajak ya. Jadi penyusutannya 8 tahun, 8 kali 12 berarti 96 bulan. Nah, penyusutannya berarti per tahun per bulan adalah 2.221.225.521. Oke, lanjut. Lanjut ya, oke. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini udah mau habis. Pembelian peralatan kebersihan ya menggunakan kas kantor ya. Di sini Kak Ruli kopikan lagi ya. Ini sorry ini tadi rupanya terkat barang itu ya. Sorry teman-teman. Ini terkat sama Kak Ruli tadi ya. Oke. Nah, Terus, jurnalnya apa? Jurnalnya berarti di sini katanya biaya kebersihan. Ada biaya kebersihan nggak? Kalau nggak, ya masukkan biaya lain-lain aja ya. Nah, kita masukkan ke biaya umum lainnya. Lawannya apa? Lawannya kas kantor. Jumlahnya 325.000. Nah, teman-teman kalau memang transaksinya besar, sering terjadi, teman-teman boleh buat akunnya beban kebersihan, boleh. Ya, oke.
Next ya. Pembelian BBM kendaraan ya. Ini kita buat pakai kas kantor juga. Sorry ini tadi BK, harusnya KK ya. Ini kita buat KK tanggal 12.01.24.01. Nah, membeli BBM 400.000 dengan BBM 400.000 ya teman-teman ya. Nilainya 400.000 rupiah. Di sini ada BBM. Akunnya udah ada nih, BBM kendaraan. Lawannya kas kantor, nilainya 400.000. Ya, kita lihat teman-teman jurnalnya. Simpan, kita lihat jurnalnya. Nah, jurnalnya, kita lihat sekarang laporan kita teman-teman. Kas kita berapa sisa. Nah, itu kas kita, kas operasional kita dari 10 juta ya. Kita tarik uangnya dari Bank Mandiri. Kemudian ada pengeluaran, pembelian ATK, pembelian peralatan kebersihan, pembelian BBM, sisa saldonya 8397. Sementara Bank Mandiri kita Rumus saldonya buktinya itu bagaimana, Pak? Itu kodenya. boleh nanti ditanya Kak. Boleh pertanyaannya nanti ya di hall dulu ya. Ya, teman-teman bisa nanya di belakang ya. Oke. Next ya. Biar fokus dulu teman-teman ya. Oke. Kalau kode transaksi ini teman-teman, kode transaksi ini biasa kalau pakai software itu udah ada kode otomatis. Tapi kalau teman-teman manual, kode transaksinya boleh teman-teman buat sendiri. Misalnya kalau teman-teman buat voucher ya, terbitkan voucher, buat voucher gitu, voucher pengeluaran, buat dipercetakan, buat nomor transaksinya di listing ya, langsung di listing ya. Oke, tanggal 20 bayar sewa, bayar sewa ekskavator mini 50 eh, MC 55 untuk galian jalur pipa. Jadi kita untuk bekerja, untuk kita kan jasa pemeliharaan. Jadi kebetulan di sini di kasus ini rupanya kita menyewa kita menyewa ekskavator mini untuk melakukan penggalian pipa ya, yang kemudian pipanya itu dilakukan pembetulan ya. Jadi di sini jurnalnya ini di sini eh, 400 jam ya, belum termasuk PPN di sini teman-teman tulisannya ya. Ya keterangannya belum termasuk PPN. Nah, jadi kalau kita masukkan berarti ini di sini tidak disebutkan jangka waktu ya, artinya langsung dipakai di bulan itu, sewanya itu langsung habis di bulan Januari. Jadi jurnalnya adalah beban sewa. Kak Roli nggak ingat apa akunnya ada Kak Roli buat. Beban sewa. Nah, di sini ada beban, kita masukkan kategorinya beban mesin ya, sewa mesin dan peralatan. Lawannya, di sini ada PPN masukan juga tentunya, ya, ada PPN masukan. Kemudian jurnal berikutnya adalah berarti kas Bank Mandiri. Karena keterangannya dibayar ya teman-teman ya, bayar. Kalau bayar berarti kita melakukan pembayaran, berarti uang keluar. Ya. Beda kalau keterangannya menerima invoice tagihan, berarti belum dilakukan pembayaran ya, seperti itu. Oke, kita masukkan bebannya adalah 400 jam dikali 160.000 per jam. Berarti 64 juta beban sewanya. Kemudian ada PPN 11%. Nah, baru berarti yang kita bayarkan ke PT Barata Jaya Persada adalah 71.040.000 rupiah. Oke, kita eh, apa yang belum? 71.040. Ini akunnya udah. Ya. Hmm, ya. Nomor buktinya ya.
7.071.040. Benar. Hmm, sebentar teman-teman. Sepertinya ada, ya, ini mungkin ada kesalahan ya. Kak Roli ulangi ya. Sorry. Kak Roli ulangi. Jurnalnya harusnya sudah balance. Tanggalnya, tanggalnya juga sudah benar. Kode transaksinya juga udah benar. Akunnya, sebentar. Ini karena eh, tadi beberapa akun ya kita copy-copykan terus teman-teman ya. Ya, jadi sebetulnya ini sudah ini ya, sebentar ya. Hmm, nilainya harusnya sudah benar. Hmm, sorry. Kak Roli nggak sempat perbaiki ininya ya. Kak Roli ulang ya. Karena tadi Kak Roli kopikan ya. Oke. Eh, kita lanjutkan sebentar teman-teman. Hmm, oke. Hmm, sebentar ya. Oke. Kita masukkan ya. Soal berikutnya, soal berikutnya. Oh, ini udah ya. Ini sewa eksekutor BK 20.01.24 gini ya. Bayar sewa tadi ya. Oke, bayar sewa. Kemudian ya, ini biaya sewa, biaya sewa. Kemudian lawannya ya, biaya sewa PPN ya. Kemudian bank ya. Nilainya tadi 160.000 kali 400 jam kita sewa teman-teman ya. PPN-nya kali 11%. Jumlah yang kita bayar. Nah, oke. Tadi ada yang terkap sama Kak Roli rumusnya. Cuman Oh, Kak Roli Syafira. udah nggak sempat lagi untuk Syafira. memperbaiki ya. Oke, kita Syafira. simpan. Oke, kita lihat Aku teman-teman cari contoh jurnalnya. jopo. Kak Rehan boleh dibantu dimatikan. Wis cepet tak dorong. Jopo nang jopo. Wes, kayak itu. Oke, teman-teman perhatikan ya. Tak dorong. Ya wes betul. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Ya, ini udah ya. Soal berikutnya. Nanti laporannya kita baca bersama teman-teman ya. Nah, di sini di tanggal 25 ini teman-teman perhatikan soalnya. Kita uh, melakukan penagihan ke PT Jalur Distribusi Gas ya. Jadi customer kita namanya PT Jalur Distribusi Gas ya. Kita ya PT Jalur eh, Distribusi Gas ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan soalnya. Kita melakukan penagihan ya, melakukan penagihan ke PT Jasa Jalur Distribusi Gas ini. eh, Jumlah tagihannya adalah 250 juta DPP-nya ya, 250 juta DPP-nya. Kemudian
PPN-nya 11% ya, karena kita sudah PKP ya teman-teman ya. Nah, di sini jurnalnya apa? Jurnalnya adalah piutang usaha ya, piutang usaha. Kemudian di sini pendapatan, teman-teman perhatikan jurnalnya. Yang paling penting teman-teman memahami konsep jurnal akuntansinya. Setelah teman-teman benar-benar paham ya, teman-teman akan bisa menjadi accounting yang pro ya, yang pro ya. Oke. Di sini lawannya satu lagi adalah PPN keluaran ya. PPN keluaran. Oke. Nah, di sini jumlah tagihan kita DPP-nya adalah 250 juta. Nah, kemudian ada PPN 11%. Berarti total tagihan kita ke PT Jalur Distribusi Gas adalah, kebetulan jalur distribusi gas ini teman-teman perusahaan yang mempunyai yang pipa tadi ya, pipa pipa tadi PT Jalur ini mereka yang bergerak di bidang distribusi gas. Jadi pipa gasnya tadi kita yang memelihara ya, perusahaan kita yang mendapatkan tender pemeliharaannya ya, lebih kurang seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan jurnalnya seperti ini. Di sini teman-teman kita isi nama relasinya ya. Kita masukkan nama relasi kita PT ya, PT Jalur Distribusi Gas ya. Oke, eh kita buat kodenya AR ya. Eh Account Payable, Account Receivable AR 001 atau customer ya, CS ya, bisa juga customer 001 misalnya ya. Oke. Oke, seperti ini saldo awalnya nggak ada ya teman-teman ya, karena customer baru kita. Oke, kita masukkan transaksinya. Di sini kita tambahkan nama relasinya, PT Jalur Distribusi Gas. Perhatikan pencatatannya teman-teman. Pencatatan di sini di aplikasi kita ini Excel Pro Accounting ya. Di aplikasinya pencatatannya itu eh, nama relasi itu diisi sejajar dengan akun piutang ya, seperti itu. Kita simpan. Nah, kita lihat hasil transaksinya ya. Di sini berarti ada piutang usaha ya, di buku besar ya, kita cek piutang usaha kita, piutang usaha. Nah, ada piutang usaha 277.500. Rinciannya apa? Nanti ada piutang usaha per relasi di sini ya. Nah, gini, nampak ya teman-teman ya. Nah, PT Jalur Distribusi Gas ini punya piutang ke kita 277.500. Ya, artinya di sini datanya sudah lengkap ya, cukup lengkap kita buatkan di aplikasi yang terbaru ya, Excel Pro Accounting. Oke, next kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, di tanggal 28 kita menerima tagihan dari PT Jalur Distribusi Gas. Tapi kita dipotong PPN, dipotong PPh di sini 2%. Nah, bagaimana jurnalnya kalau seperti ini, teman-teman? Berarti jurnalnya, teman-teman perhatikan ya, jurnalnya di sini adalah kas kita masuk, kas di bank, kemudian ada kredit pajak PPh pasal 23. Akunnya apa sudah tersedia? Kalau belum tersedia, kita masukkan, sudah ada. Kemudian baru piutang kita berkurang ya. Piutang kita tadi berapa? Piutang kita tadi, kita lihat di sini, piutang kita 277.500 ya. Piutang kita 277.500. Di sini kita dipotong PPh 22, PPh pasal 23 2%. Tapi dari nilai DPP-nya tadi kan 250 juta ya. Dikali 2%. Berarti yang dipotong itu adalah 5 juta. Uang yang kita terima adalah 277.500 dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Nah, di sini teman-teman perhatikan nama relasinya kita isi sejajar dengan akun piutang ya, PT Jalur Distribusi Gas.
Kita simpan. Kita cek buku besar pembantunya. Nah, di sini teman-teman bisa cek piutang PT Jalur Distribusi Gas telah lunas ya. Oke. Hmm, ya. Oke. Eh, ya, lanjut soal berikutnya ya. Maaf teman-teman, Kak Roli tadi belum sempat makan ya. Belum sempat makan, boleh ya makan kue satu ya. Lapar soalnya ya. Ya. Belum makan soalnya dari tadi karena buru-buru habis pelatihan. eh, Buru-buru belum sempat makan. Sebentar. Nah, itu ya. Oke, alhamdulillah udah kenyang. Oke, next. Soal berikutnya teman-teman ya. Eh, ini bukan penerimaan tagihan. Oh ya, ini betul penerimaan tagihan. Nah, ini ada invoice 002. Kita tagih lagi ke PT Jalur Distribusi Gas ya. Kita tagih lagi ya. Ini invoice kedua kita ya. Jurnalnya berarti sama teman-teman ya. Jurnalnya berarti sama dengan yang tadi ya. Jurnalnya apa? Jurnalnya berarti piutang, kemudian pendapatan ya. Betul nggak Keroli buat tadi? Pendapatan yang pertama ya. Oh iya benar. Ya. Pendapatan, baru PPN, PPN apa tadi? PPN keluaran ya. Hmm. Nah, di sini DPP-nya, DPP tagihan kita 300, PPN-nya 33 juta ya, 11%. Berarti tagihan kita 333 juta. Nah, di sini nama relasinya kita isi lagi PT Jalur Distribusi Gas. Kita lihat teman-teman buku besar pembantunya. Nah, PT Jalur Distribusi Gas yang tagihan pertama sudah dibayar, kemudian masuk tagihan kedua, ini yang belum diselesaikan ya. Lanjut, oh sudah habis ya. Tinggal sedikit lagi teman-teman ya. Jadi kita cukup sampai di sini ya, sampai sini. Nanti soal yang ini nanti bisa kita lanjutkan ya. Sebentar, apa namanya? Hostnya tadi terganti. Kak Roli ganti hostnya dulu. Siapa namanya hostnya? More.
Host. Sweet host. Nggak ada tulisan. Ya udahlah, biar aja dulu ya. Oke, next. Eh, Bayar gaji karyawan tanggal 31, bayar gaji karyawan. Ini kita buat kode transaksinya. Bank keluar tanggal 31 bulan 1 tahun 2024, kode bukti 01 ya. Kita masukkan, ceng ya. Nah, teman-teman perhatikan ini jurnalnya ya. Di sini katanya kebetulan list list detailnya kita nggak punya ya. Tapi ini hanya contoh ya, hanya transaksi ya. Jadi di sini jurnalnya beban gaji ya teman-teman ya. Beban gaji. Nah, katanya di sini ada pemotongan PPh pasal 21. Berarti masuk ke PPh pasal 21, baru jurnal berikutnya adalah bank ya. Tanggap pembayarannya pakai bank. Katanya gajinya 108 juta. Nah, gini ya. Kemudian PPh-nya dipotong sebesar 2.673.611. Ini teman-teman kalau mau belajar pemotongan PPh ini juga boleh ya untuk lebih dalam ya. Nah, berarti jumlah uang yang kita bayarkan adalah 108 dipotong PPh. Berarti uang kita di bank yang keluar 105 juta ya, kita simpan. Nanti kita lihat baca laporannya bersama ya teman-teman ya. Nah, ini jurnal udah mau habis ini ya. Nah, mencatat beban penyusutan finitur dan peralatan kantor dan ya, mencatat ini jurnalnya kita buat jurnal memorial ya. Memorial tanggal 31/01/24/01 ya, ini memorial 1, ini jurnal memorial 2. Ya, nah ini katanya kita mencatat jurnal penyusutan. Teman-teman, jurnal penyusutan tolong dibantu ya. Jurnalnya berarti beban penyusutan kendaraan, peralatan dulu ya. Peralatan, kemudian akumulasi. Akumulasi penyusutan ya teman-teman ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Nilai penyusutannya kita cek di daftar aset ya. Nah, nilai penyusutannya teman-teman untuk periode 31 ya, kita ganti periode sini 31/01/2024 ya. Nah, penyusutannya teman-teman perhatikan penyusutan eh, peralatan kantor 1950. Betul enggak ya? Bulan 1 ya, bulan 1. Hmm, kenapa 2 ya? Sorry. Kenapa bagi 48 ya? Bagi 48 ya. 975 teman-teman ya. Penyusutannya harusnya 975.000 ya. Kita masukkan penyusutannya 975. Oke, kita simpan. Oke, next jurnal memorial kedua. Ya, kendaraan. Ya, jurnalnya sama, lebih kurang dengan tadi. Beban penyusutan, ya, beban penyusutan. Nah, di sini penyusutan kendaraan, lawannya akumulasi ya. Oke, kita lihat di daftar aset ya. 222225 ya jurnalnya ya. Beban penyusutannya ya. Oke, kita masukkan. Oke, simpan. Oke, next jurnal berikutnya. Mencatat beban sewa gedung. Oh, ini jurnal memorial ketiga. Mencatat beban sewa gedung. Kalau yang ini udah Februari ya teman-teman ya. Nah, yang ini udah Februari. Oke ya, ini Februari. Nah, ini mencatat beban sewa gedung bulan Januari. Nah, yang ini tadi kan kita sewa 120 juta teman-teman ya.
kita kita lihat beban sewa kita tadi di buku besarnya bisa kita lihat sewa tadi, sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka, ya. Nah, ini sewanya kan 120 berarti per bulannya sebesar 10 juta. Jurnalnya beban sewa, ya. Jurnalnya adalah beban sewa gedung ya. Lawannya gedung dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, nilainya 10 juta. Nah, kita simpan. Oke, kita lihat reportnya. Kita lihat buku besarnya. Nah, nampak ya. Sisa sewa dibayar di muka kita 110 juta. Oke. Nah, kalau yang ini teman-teman transaksinya sudah bulan Februari. Jadi pembayaran pajak itu kan Februari ya. Jadi ini Kak Roli jadikan satu boleh. Nih misalnya BK ya. Kak Roli jadikan satu jurnalnya bisa juga ya. Nah, misalnya di sini BK 08 08 02 24 24 01. Nah, ini satu akun aja lah yang ini ya. Sekaligus ya. Nah, kita catat. Kalau nyetat ini teman-teman perhatikan lawannya apa? Ini. Berarti di sini utang ya. Kita bayar utang pajak, bayar PPh pasal 23 yang Januari. Ada tadi PPh 23 kita potong. Ada ya. Nah, di sini utang PPh pasal 23. Nah, kemudian apa lagi? Kita bayar PPh 21. Lagi kita bayar PPh pasal PPh final. PPh pasal 4 ayat 2. Kita lihat dulu akun-akunnya. Kita lihat di neracanya, teman-teman. Kita lihat di neraca utang kita tadi. Utang PPh pasal 21 oke. 23 PPh 2 kok nggak masuk? Sorry, PPh 2. Oh, belum ada kita PPh 23. Maaf, PPh 23. Oh, tadi kan pendapatan ya, pendapatan. Jadi PPh 23 dibayar di muka ya, teman-teman ya. Jadi di sini yang PPh 23 kita berarti tadi belum ada ya. Utang PPh 23-nya belum ada ya. Yang udah ada PPh pasal 21. Nah, PPh 21 2 juta kita masukkan. PPh 21-nya 2 juta dibayar ya. Sama sini akunnya. Kemudian PPh finalnya, PPh final harusnya tadi ada. Kita lihat kalau nggak ada berarti jurnal kita ada yang salah. Oh, ada benar 12 juta. Oke, kita bayar ya. PPh final. Ini lawannya bank ya, teman-teman. Kita lihat PPh 23 tadi apa tadi ya? Kita sewa, kemudian kita bayar. Harusnya ada tadi ya. Kita lihat jurnal umum, apa jurnalnya ada yang kebalik. Tadi kita sewa, bayar sewa alat tadi 60 juta. Mana dia? Oh, kita lupa potong PPh 23 yang ini tentu teman-teman ya. Kita lupa lupa potong PPh 23 ya. Kalau teman-teman perbaiki, teman-teman harus hapus dulu jurnalnya ya, baru diperbaiki ya. Oke, Kak Roli simpan jurnalnya. Oke, kita simpan. Nah, jurnalnya. Oke, ini tadi kosong ya. Kalau seandainya ada, tadi tinggal kita isi. Oke, kita lihat laporannya, teman-teman.
Nah, laporan laba ruginya bulan satu tadi ya. Laporan laba rugi. Bulan satu sampai 31 Desember ya. Sampai 31 bulan satu. Nah, ini pendapatan kita. Laba ruginya 355 ya. Ini bisa kita filter, tampilkan yang tidak bernilai. Sorry, kebalik ya. Ini kayaknya rumusnya perlu kita perbaiki nanti ya. Ini kebalik rumusnya ya. Harusnya kalau dicentang di sini dia ininya juga blanknya juga kosong ya. Satu lagi blank. Oke, nanti bisa Kak Roli perbaiki ya. Nah, di sini teman-teman eh, bisa kita buat gini aja dulu ya. Ya, ya. Kak Roli ganti rumusnya. Oh, sorry. Gini aja ya. Nah, kita filter ininya yang nol kita hilangkan ya gini. Nah, teman-teman perhatikan laba ruginya ya. eh jadi yang nolnya Kak Roli hilangkan ya sini. Ya. Oke. Teman-teman perhatikan laba kita itu 355 juta ya. Laba kita 355.195 196.679. Jadi teman-teman dari data transaksi yang kita catat tadi itu semuanya sudah otomatis ya. Oh, ada yang salah tanggal tadi. 2025. Sorry. Kayaknya ada yang salah tanggal kita. 2000 mana pendapatan satu lagi? Pendapatan pertama, wah, ini salah bulan. Yang ini salah bulan. Aturannya tadi bulan satu ya, teman-teman ya. Ini salah bulan ya. Aturannya tadi ini bulan satu ya. Ini bisa kita filter transaksinya ya. Nah, jadinya bulan 2 ya tadi ya. Nah, ini yang bulan 2 tadi kita filter ya, biar ke bawah ya. Teman-teman, jadi ini jadinya bulan 2 nggak apa-apa ya. Loh, kok ini salah tanggal ya. Sorry. Ini salah masuk tanggal tadi. Ah, oke. Hmm, ya. Ini tanggal berapa tadi? Kita ganti aja ya. Oke. Nah, teman-teman. Oh, sorry. Eh, Setoran modal Tuan Anton pun salah ini kita. Back aja ya. Nah, teman-teman, yang ini tadi Kak Roli salah tanggal satu, yang 2025 tadi. Pendapatan, mana dia? Pendapatan ya, yang 300 juta. Nah, ini harusnya bulan satu ya. Tapi tanggalnya tadi tanggal berapa ini? Tanggal 29 ya. Nah, kita lihat laba ruginya teman-teman. Nah, laba rugi kita itu 355.196.976 ya. Ini jadi dia berdasarkan kita bisa pilih periode ya. Kalau misalnya kita pilih ini periodenya bulan 2 ya, berarti transaksi laba ruginya belum ada ya. Kalau kita ganti ke bulan 2 berarti masih kosong. Karena transaksi kita yang baru tersedia itu di bulan satunya ya. Jadi ini bulan satu. Oke. Nah, kita lihat laporan neracanya. Kita lihat laporan neraca. Ya, oke. Ini laporan neracanya ya. Laporan neracanya ini juga eh bentar ya.
ya. Ini kebetulan mungkin rumus yang Kak Roli buat tadi ada ini Kak Roli ganti ya di sini ya. Nah, biar gampang kita filternya ya. Nah, teman-teman yang bersaldo Kak Roli hilangkan ya. Nah, ini neraca kita, teman-teman. Ya. Perhatikan neraca kita, laba ruginya, teman-teman. Perhatikan, ini laba rugi, ya. Laba rugi 1325, aset kita 1325 harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan ekuitas, ya. Nah, laba ini kemarin seperti yang Kak Ruli jelaskan, laba tahun berjalan ini berasal dari laba rugi kita 355.196. Coba teman-teman lihat 355.196.976. Nilai ini yang berpindah dia ke neraca ya. Nah, jadi teman-teman di sini dengan menggunakan aplikasi Excel Frakonting, teman-teman sudah bisa membuat laporan dengan mudah ya, hanya mencatat transaksi di jurnal umum saja, teman-teman ya. Jadi tidak perlu mencatat transaksi harus pindah lagi ya, hanya perlu kerja di jurnal umum.